Tentara Malaysia kecewa cara Anwar Ibrahim tangani perang dengan Indonesia. I'm indeed very happy to visit Singapore and renew face-to-face contact with my dear friend, Prime Minister Lee, and other colleagues in Singapore. As close, immediate neighbors, deep relation between Malaysia and Singapore in immense importance to both sides. This is crucial also for our contact of cooperation in undertaking effective and meaningful recovery efforts so that our countries will come stronger following the devastating impact of the COVID-19 pandemic. More active multi-level engagements and much stronger cooperation is certainly the way forward for our two countries. Both of us have agreed to, one, to include all categories of travelers with the airline subject to the health requirements determined by both countries. We acknowledge that the reopening of borders is important to reactivate cross-border social and economic activities that will benefit the people of both countries. Consistently throughout this year, I've always worked for reforms in society. We wanted to see Malaysia as a successful, modern nation, exposed to different experiences. And we had to understand shifting styles. Beberapa perwira Malaysia yang bertempur dengan Indonesia tidak senang dengan petinggi militer dan PM Anwar Ibrahim karena pelaksanaan perang yang buruk, kata Muhammad Izam, seorang blogger nasionalis Malaysia berpengaruh setelah mengunjungi zona konflik. Hampir 1 bulan sejak Indonesia memberitakan pasukan penyerang Malaysia, belum terlihat kapan akan berakhir. Di Malaysia, kritik publik langsung terhadap Anwar Ibrahim jarang terdengar, meskipun blogger nasionalis ini secara belak-belakan mengkritik pelaksanaan perang, terutama kekalahan Malaysia yang merugikan. Muhammad Izam, seorang nasionalis dan mantan petugas layanan keamanan yang membantu Malaysia melawan Indonesia, dan kemudian mengorganisir milisi pro-Malaysia di wilayah timur, mengatakan ada beberapa ketidakpuasan dengan para petinggi. Dalam video berdurasi 90 menit yang menganalisis pelaksanaan perang Malaysia, Izam mengatakan, kepala ikan benar-benar busuk dan bahwa militer Malaysia membutuhkan reformasi dan asupan orang-orang kompeten yang dapat memimpin kampanye militer dengan sukses. Di tingkat menengah militer, kata Izam secara terbuka mengaku ketidakpuasan mereka terhadap Menteri Pertahanan Muhammad Hassan dan bahkan Anwar Ibrahim. Bukan hanya saya, orang tidak buta dan tuli sama sekali. Orang-orang di tingkat menengah di sana bahkan tidak menyembunyikan pandangan mereka yang bagaimana saya mengatakannya. Tidak sepenuhnya memuji Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan, kata Izam. Kementerian Pertahanan Malaysia belum mengeluarkan tanggapan atas pernyataan Izam yang telah berulang kali mengkritik Muhammad Hassan, sekutu dekat Anwar Ibrahim atas kekalahan yang diderita Malaysia. Baik Indonesia dan Malaysia mengatakan pihak lain telah menderita korban yang sangat tinggi, meskipun tidak ada yang memberikan data jelas tentang kerugian mereka sendiri. Jenderal tertinggi Malaysia memperkirakan sekitar 50.000 tentara Malaysia dan Indonesia terbunuh atau terluka. Jumlah korban sipil tidak diketahui. Malaysia mengeluarkan undang-undang tak lama setelah diserang Indonesia yang memungkinkan hukuman penjara hingga 5 tahun untuk tindakan yang ditafsirkan mendiskreditkan angkatan bersenjata atau hingga 15 tahun karena menyebarkan informasi palsu yang disengaja. PM Malaysia Anwar Ibrahim mendapatkan masalah baru. Pasalnya lebih dari 100 tentara Malaysia mogok kerja dan enggan berperang dengan Indonesia karena tidak mendapatkan gaji sesuai yang dijanjikan. The Insider pada Kamis melaporkan sejumlah tentara di sebuah pusat pelatihan militer di wilayah selatan Malaysia dengan kompak melakukan aksi mogok massal. Mereka menolak ikut berperang dengan Indonesia karena tidak mendapatkan gaji sebesar 49 juta seperti yang telah dijanjikan pemerintah sebelumnya. Kami mempertaruhkan hidup kami demi keselamatan dan kedamaian kalian.
Kami menolak untuk berpartisipasi dalam operasi militer khusus dan akan mencari keadilan sampai kami dibayar sesuai dengan yang dijanjikan oleh pemerintah, ujar mereka dalam pernyataan. Selain The Insider, media Malaysia pada Rabu juga menyebut beberapa orang yang tengah menjalani wajib militer melakukan mogok massal dengan tidak menghadiri latihan dan menutup ruang penyimpanan senjata. Sebuah video yang dirilis oleh media Malaysia menunjukkan para tentara melakukan aksi protes. Satu untuk semua untuk satu, seru mereka. Kendati begitu, laporan-laporan tersebut belum dapat diverifikasi. Berdasarkan Institute for the Study of War, pemerintah Malaysia telah menjanjikan gaji lebih dari 2 kali lipat dari rata-rata kepada sukarelawan dan mereka yang bersedia berpartisipasi dalam perang dengan Indonesia. Diperkirakan Malaysia harus merogoh kocek yang sangat besar selama 6 bulan ke depan untuk membayar para sukarelawan. Namun dengan situasi di Malaysia, banyak pihak meragukan kemampuan finansial Malaysia untuk memenuhi angka tersebut. Hampir 1 bulan sejak Indonesia memberitakan pasukan penyerang Malaysia, belum terlihat kapan akan berakhir. Di Malaysia, kritik publik langsung terhadap Anwar Ibrahim jarang terdengar, meskipun blogger nasionalis ini secara belak-belakan mengkritik pelaksanaan perang, terutama kekalahan Malaysia yang merugikan. Muhammad Izam, seorang nasionalis dan mantan petugas layanan keamanan yang membantu Malaysia melawan Indonesia, dan kemudian mengorganisir milisi pro-Malaysia di wilayah timur, mengatakan ada beberapa ketidakpuasan dengan para petinggi. Dalam video berdurasi 90 menit yang menganalisis pelaksanaan perang Malaysia, Izam mengatakan, kepala ikan benar-benar busuk dan bahwa militer Malaysia membutuhkan reformasi dan asupan orang-orang kompeten yang dapat memimpin kampanye militer dengan sukses. Di tingkat menengah militer, kata Izam secara terbuka mengaku ketidakpuasan mereka terhadap Menteri Pertahanan Muhammad Hassan dan bahkan Anwar Ibrahim. Bukan hanya saya, orang tidak buta dan tuli sama sekali. Orang-orang di tingkat menengah di sana bahkan tidak menyembunyikan pandangan mereka, yang bagaimana saya mengatakannya. Tidak sepenuhnya memuji Perdana Menteri atau Menteri Pertahanan, kata Izam. Kementerian Pertahanan Malaysia belum mengeluarkan tanggapan atas pernyataan Izam yang telah berulang kali mengkritik Muhammad Hassan, sekutu dekat Anwar Ibrahim, atas kekalahan yang diderita Malaysia. Baik Indonesia dan Malaysia mengatakan pihak lain telah menderita korban yang sangat tinggi, meskipun tidak ada yang memberikan data jelas tentang kerugian mereka sendiri. Jenderal tertinggi Malaysia memperkirakan sekitar 50.000 tentara Malaysia dan Indonesia terbunuh atau terluka. Jumlah korban sipil tidak diketahui. Malaysia mengeluarkan undang-undang tak lama setelah diserang Indonesia yang memungkinkan hukuman penjara hingga 5 tahun untuk tindakan yang ditafsirkan mendiskreditkan angkatan bersenjata, atau hingga 15 tahun karena menyebarkan informasi palsu yang disengaja. Informasi serangan terhadap basis neraca bayaran asing yang mendukung Malaysia dikonfirmasi langsung oleh Kementerian Pertahanan Indonesia. Dalam pernyataannya, Kementerian Pertahanan Indonesia menyebut jika pasukannya menghancurkan puluhan unit artileri militer Malaysia di 184 distrik. 78 unit artileri dalam posisi menembak tenaga kerja dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Malaysia di 184 distrik. Bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Indonesia dikutip Viva Militer. Selain itu, titik penempatan sementara untuk tentara bayaran asing yang diduga berasal dari Singapura juga dihantam, lanjut pernyataan tersebut. Unit militer Indonesia juga diklaim berhasil menghancurkan 7 pos komando Angkatan Bersenjata Malaysia. Sementara itu, militer Indonesia juga mampu menggagalkan upaya penerbosan garis pertahanan di perbatasan. Dalam kontak tembak di wilayah ini, sekitar 50 orang tentara Malaysia tewas. Selain itu, sebuah tank dan 3 pengangkut personel lapis baja juga dieliminasi. Sudah lebih dari seminggu, pasukan Indonesia berhasil mengepung dan menguasai kota-kota dekat perbatasan. Malaysia pun mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan balik dan menolak untuk menyerah. Dikabarkan militer Indonesia berhasil menangkap seorang tentara Inggris yang bertempur melawan Indonesia. Bersama pasukan Malaysia di perbatasan, tentara yang bernama Shaun Pinner, 48 tahun itu adalah tentara AD, kedua dari Inggris yang ditangkap pasukan Indonesia. Shaun mengklaim ia telah berada di Malaysia selama 1 minggu. Dilansir dari Mirror, Shaun akan dieksekusi oleh militer Indonesia. Para prajurit mengatakan bahwa komando mereka secara khusus mengirim mereka untuk dibunuh untuk menjadikan mereka pahlawan nanti, kata TV Indonesia. Saya Shaun Pinner,
Saya adalah warga negara Inggris. Saya ditangkap perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya adalah bagian dari Brigade ke-36 Batalion 1 Marinir Malaysia. Saya bertempur di perbatasan selama lebih 1 minggu dan sekarang saya berada di Indonesia. Katanya pada Sabtu, Saun merupakan mantan tentara Angkatan Darat yang menjadi tentara bayaran di Malaysia. Saat diinterogasi oleh Komite Investigasi Indonesia, ia mengatakan tidak ingin perang dari Inggris segera pulang. Namun nasibnya tetap di tangan pejabat Indonesia.